Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih tetap diberikannya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti materi literasi digital pada Diklat Kepala Madrasah se-Sumatera Utara. Tak lupa salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia? Hari ini kita akan membahas materi literasi digital. Bapak Ibu, Gerakan Literasi Nasional dicanangkan pemerintah pada tahun 2015. Literasi digital menjadi salah satu dari 6 literasi dasar yang harus dikembangkan. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat besar. Sebagai pemimpin di madrasah, Bapak Ibu dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri, termasuk literasi digitalnya. Materi literasi digital pada Diklat Kepala Madrasah ini bertujuan untuk menjadi pemicu kepala madrasah mengembangkan pemanfaatan teknik informatika dan komputer di madrasahnya. Menurut Paul Glister dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy pada tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Sedangkan menurut Bowden pada tahun 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Gerakan literasi di madrasah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga madrasah, baik peserta didik, guru, kepala madrasah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid, dan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, setelah memahami materi literasi digital, Bapak Ibu diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi 2.15. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Yang kedua, Bapak Ibu mampu menggunakan layanan aplikasi internet. Dan yang ketiga, Bapak Ibu mampu memilih media sumber belajar digital. Nah, Bapak Ibu diharapkan menguasai 3 kompetensi ini. Nah, untuk mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office, aplikasi perkantoran yang digunakan adalah perangkat lunak keluaran perusahaan Microsoft, baik itu Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah kata, Microsoft Excel sebagai aplikasi pengolah data, dan Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi pengolah presentasi. Nah, ini Bapak Ibu dasar-dasar Microsoft Word. Bapak Ibu bisa mempelajari bahan ajar yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, sebagai latihan Bapak dan Ibu,
Buatlah draft laporan pengembang sekolah berdasarkan 8 SNP seperti contoh yang disediakan pada bahan bacaan dengan ketentuan sebagai berikut. Posisi teks pada tepi kertas ukuran A4, batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, batas atas 4 cm, kemudian batas bawah 3 cm. Jenis huruf Times New Roman, size 12, Justifi spasi 1,5. Nah, Bapak dan Ibu, ini dasar-dasar Microsoft Excel. Silakan dipelajari, lihat bahan ajarnya. Nah, ini bentuk kursor di Microsoft Excel. Nah, Bapak Ibu, sebagai latihan, Bapak Ibu buat draft jadwal rencana tindak lanjut penguatan kompetensi kepala madrasah dengan ketentuan sebagai berikut. Kolom A untuk setiap baris berisi baris ke-6 itu diisi nama kepala madrasah, baris ke-7 diisi asal madrasah, baris ke-8 diisi provinsi atau kabupaten kota. Kolom A dan seterusnya diisi nomor, kegiatan, bulan pertama sampai ke-12 dan keterangan. Kemudian simpan file yang Bapak Ibu buat. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Microsoft PowerPoint. Untuk menggunakan Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu membuka, mengenal antarmuka dan menutup aplikasi Microsoft PowerPoint, pengelolaan berkas pada Microsoft PowerPoint, menyisipkan dan mengatur teks, menyisipkan dan mengatur gambar atau foto, bekerja dengan slide, menerapkan tema visual, menerapkan transisi antar slide, menayangkan, menjalankan, dan keluar dari presentasi. Nah, Bapak Ibu, tugas yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat slide presentasi. Slide pertama itu berisi judul laporan, tanggal laporan yang melaporkan, dan disertai dengan foto pelapor. Lalu slide kedua itu berisi bab 1 yaitu pendahuluan. Slide ketiga itu berisi bab kedua yaitu kondisi madrasah pada saat ini. Sedangkan slide keempat yaitu bab ketiga yaitu pelaksanaan pengembangan di madrasah. Slide kelima adalah bab keempat yaitu penutup. Setiap slide Bapak Ibu gunakan transitions dan animations. Lalu Bapak Ibu simpan file yang telah Bapak Ibu buat dan kirim ke email saya. Nah, menggunakan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media atau saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan secara digital tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu manfaat daripada teknologi media internet. Nah, salah satu contoh media atau saluran berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan bertukar data adalah email atau electronic mail. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengirimkan hasil pekerjaan pembelajaran 1 yang telah Bapak Ibu selesaikan kepada saya sebagai pengajar diklat melalui email yang sudah saya berikan. Dan simpanlah hasil pekerjaan Bapak Ibu itu di Google Drive dan bagikan ke panitia dan juga kepada saya. Mungkin Bapak Ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam kami ucapkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.